Peace. Mic-nya udah dinyalain, mic-nya. Sininya belum. Iya. Tes tes. Oke, Udah ya, Pak? udah terdengar udah. Oke. Tadi sampai menarik secara eksternal. Jadi menarik secara eksternal itu eh, merekrut karyawan baru dari luar perusahaan. Biasanya perusahaan melakukan seperti pengiklanan membutuhkan karyawan baru. Nah, kemudian setelah setelah karyawan-karyawan atau kandidat ditarik, perlunya diseleksi. Yang dimaksud seleksi itu seperti apa? Jadi setelah karyawan dikumpulkan, belum tentu semuanya memiliki kemampuan yang sesuai dengan perusahaan tersebut, sehingga perlunya diseleksi, sehingga karyawan tersebut dicarilah yang paling cocok dengan perusahaan tersebut. Nah, masuk ke poin kedua yaitu melatih. Yang dimaksud melatih itu bukan berarti mendidik si karyawan supaya paham tentang eh, apa yang seharusnya. Karena kan pada menarik sendiri perusahaan pasti memberikan kriteria terhadap karyawan. Nah, melatih yang dimaksud di sini itu melatih tentang operasional dari perusahaannya tersebut gitu. Contoh, ketika karyawan sudah masuk ke perusahaan pabrik, tapi dia itu belum paham cara mengoperasikan mesinnya. Nah, maka perlu dilatih tentang pengoperasian mesinnya. Karena sebelumnya mungkin dia sudah paham tentang fisikanya atau kimianya, tentang teknik, tapi dia tidak paham tentang mengoperasikannya. Nah, kalau misalkan karyawan tersebut ternyata bekerjanya tidak efektif atau buruk nih, nah itu perlunya pelatihan ulang atau mungkin malah digantikan oleh karyawan lain. Kemudian setelah melatih itu ada juga mengembangkan. Yang dimaksud mengembangkan itu ketika yang tadi itu ketika karyawan mau ditarik untuk jabatan yang lebih tinggi, maka perlunya dikembangkan kembali supaya dia memahami apa yang di jabatan tersebut lakukan. Nah, setelah itu ada poin tentang upah dan gaji. Upah dan gaji juga harus disepakati antara perusahaan dengan karyawan, sehingga karyawan tersebut bisa menerima eh, apa yang dia lakukan setelah ia bekerja gitu. Kemudian apa sih bedanya upah dan gaji? Upah sendiri merupakan eh, pemberian atas yang dia lakukan. Contoh, dalam perusahaan dia telah menjual sekian banyak mobil, maka dia mendapatkan bonus sekian, itu upah. Sedangkan gaji itu biasanya berdasarkan kesepakatan atau pokoknya gitu, itu biasanya dalam bentuk bulanan atau tahunan. Kemudian masuk ke poin mempertahankan. Yang dimasuk mempertahankan ini mempertahankan sumber daya manusia yang kinerjanya itu baik. Terus cara-cara mempertahankannya seperti apa? Mungkin pertama ada seperti memberikan bonus berdasarkan prestasi yang dia buat. Kemudian ada juga ya itu disebut sebagai program intensif ya. Intensif. Kemudian hmm, di mempertahankan itu biasanya dinaikkan jabatan. Jadi karyawan yang produktif supaya dia tidak berpindah perusahaan, biasanya dinaikkan jabatannya atau ditarik. Nah, kemudian eh, sebelum mempertahankan tadi, ketika melatih, perlunya ada evaluasi dari pelatihan tersebut. Jadi ketika karyawan dilatih ulang itu atau sedang dilatih tentang perusahaannya, itu ada evaluasi dari manajernya. Apakah karyawan tersebut cocok atau bahkan malah tidak cocok gitu. Kemudian lanjut ke pentingnya MSDM pada perusahaan. Pada dasarnya MSDM melakukan perencanaan tentang merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan. Tetapi SDM sendiri menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif.
Karena disebutkan juga bahwa MSDM itu merupakan jantung dari perusahaan. Kenapa? Karena dari suatu perusahaan itu yang berlaku kegiatannya itu kan manusianya. Jika kalau misalkan manusianya sendiri tidak benar, berarti perusahaannya juga sudah tidak baik. Nah, salah satu ciri MSDM yang buruk adalah ketika perusahaan tersebut merekrut banyak karyawan, kemudian banyak memberhentikan karyawan itu. Contohnya dulu itu ada dari perusahaan Microsoft. Perusahaan Microsoft itu dengan tiba-tiba dia mengeluarkan atau memulangkan 5.000 anggotanya karena kelebihan karyawan. Nah, jadi pentingnya kita memahami MSDM itu supaya hal tersebut tidak terjadi. Nah, kemudian penerapan MSDM sendiri eh, bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan. Contohnya seperti perusahaan Waxman, di mana perusahaan tersebut menerima karyawan tetap dan part-time, di mana karyawan dilatih untuk memahami apa yang mereka jual. Sehingga ketika ada pelanggan yang membutuhkan informasi atau layanan, para karyawan dapat membantu. Kemudian dalam meningkatkan MSDM, Wegmans melakukan pelatihan kepada karyawannya dan untuk mempertahankan para karyawan, Wegmans memberikan banyak keuntungan kepada karyawannya. Itu contoh penerapan MSDM di Wegmans. Di Wegmans sendiri karyawannya itu ada sudah bertahun-tahun. Jadi karyawan tersebut paham betul apa yang dia jual. Kemudian karyawan tersebut tuh digabungkan dengan karyawan-karyawan baru sehingga dalam satu kelompok tersebut mereka bisa saling belajar. Nah, kemudian kita lihat MSDM itu dari perspektif Islamnya, seperti memperlakukan orang lain dengan adil. Sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya orang-orang yang adil akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan mereka terhadap keluarga mereka dan apa yang mereka pimpin. Jadi, Islam memandang bahwa dalam memperlakukan orang itu kita harus berlaku adil sebagaimana yang Wakeman lakukan, seperti memberikan kompensasi-kompensasi yang adil. Nah, jadi sebagai pemimpin perusahaan itu kita perlu memperhatikan seperti penugasan terhadap karyawan, terus memberikan kompensasi secara adil, karena karyawan sendiri bisa turun kinerjanya hanya karena kompensasi yang tidak adil. Jadi dia kekurangan semangat. Nah, sebagai karyawannya juga kita perlu bekerja di suatu perusahaan eh, dengan serius gitu. Kemudian kita sebagai karyawan juga kita harus memperhatikan benefit-benefit apa yang kita terima di perusahaan tersebut. Oke, masuk dari presentasi ini kita bisa memahami apa definisi MSDM. Kemudian kita memahami contoh dari MSDM yang baik dan buruk. Kemudian seberapa pentingnya MSDM dalam suatu perusahaan. Self knowledge. Nah, dari belajar ini saya memahami tentang dasar-dasar MSDM. Kemudian yang saya sulit dalam memahami itu ada bagian pada meramalkan. Karena dalam MSDM itu ada di bagian menarik itu tentang meramalkan apa yang diinginkan karyawan-karyawan. Nah, di situ saya masih agak bias atau kurang mengerti. Kemudian saya tahu bahwa perlunya berlaku adil di MSDM. Nah, refleksi diri terhadap sikap belajar. Pertama itu mulai suka mengantuk di 15 menit sebelum jam 12. Seperti di pelajaran Bu Ayu, terus di pelajaran-pelajaran lainnya juga. Kemudian, kalau pada sebelumnya saya itu suka lupa terhadap tugas, sekarang itu bukan lupa lagi, tapi sukanya menunda tugas. Itu. Nah, kemudian saya refleksi bahwa saya itu bisa mengerjakan dengan serius itu ketika di malam hari, seperti pengerjaan tugas-tugas yang yang dikerjakan. Terus seperti pengerjaan kelas minat juga itu saya dikerjakannya malam hari, sehingga saya rasa gitu mengerjakan di malam hari itu lebih serius.
entah suasananya atau emang tidak ada gangguan aja gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Hafiz, saya persilakan Ibu Ayu untuk bertanya. Oke, alhamdulillah. Akhirnya selesai juga ya presentasinya. Alhamdulillah. Soalnya memang Hafiz sekali cuman datang ke saya, walaupun saya udah kasih semuanya ya, bahannya udah lengkap tuh. Saya udah kasih tahu ini kamu kalau mau ngambil tentang ini ada di slide ini, Wegmans juga kan saya Iya. bilang contohnya Wegmans. Kamu kembangkan dengan lebih baik ya. eh, di apa namanya, terutama di perspektif Islam. Iya. Itu bagus tuh. Nggak lapor lagi tiba-tiba jadi kayak gitu, bagus sih. Tentang adil kamu mengangkat tentang prinsip keadilan di manajemen SDM ya. Pertanyaannya adalah kalau kalau ngurusin orang itu pasti ada konfliknya. Iya. Bagaimana dipandang dari segi manajemen SDM, kamu harus menangani konflik dari perspektif Islam. Dari perspektif Islamnya. Mm-mm. Konflik ini misalnya gini, eh katakanlah kamu orang manajemen SDM, manajer SDM nih, saya datang. Terus Fazli datang, saya teman Nurul datang misalnya. Gimana sih? Saya dapat gaji 500, Fazli dikasih 600, itu dikasih eh 200 misalnya. Kok beda-beda sih ngasih gaji di perusahaan ini? Apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kalau saya memberikan gaji itu berdasarkan keputusan saya akan menjelaskan kenapa orang ini bisa dapat gaji segini, kenapa orang ini bisa dapat gaji ini. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, di bagian mempertahankan itu kita bisa mempertahankan karyawan dengan memberikan kompensasi lebih atas kinerjanya. Tetapi semisal itu bukan keputusan saya memberikan gaji itu, berarti itu kesalahan saya dan saya harus berlaku adil terhadap pembagian gajinya. Ya, betul. Ini ya betul, jawabannya betul. Intinya adalah apa tuh? Itu intinya adalah yang paling penting apa dari situ? Pengelolaan SDM pada saat konflik adalah Adalah dengan sabar. sabar, memberi ilmu, Oh iya, membuat pengetahuan yang kamu pegang sama dengan pengetahuan ada orang di depanmu. Jadi pada saat menyelesaikan konflik yang harus kamu pahami betul adalah persepsi kamu dan persepsi orang yang ada di depanmu yang konflik itu sama. Jadi kamu harus ngomong dari ilmu yang sama iya. gitu. Harus sama nih persepsinya. Kalau nggak sama, ngobrolin tentang gaji tapi dia nggak punya ilmu yang tentang gaji. Hmm, Kamu kasih tahu dulu ilmu yang tentang gaji. Kenapa saya kasih kamu 600, kamu 400, 200? Jadi kalau gaji itu dibuat berdasarkan kasih kasih tahu tuh sama kamu iya, tingkat iya. keahlian, tingkat keterampilan, level pendidikan. Ibu level pendidikannya sarjana. Mas level pendidikannya D3. Mas nah gitu kan. Jadi Iya, dari iya, iya. dari 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 persepsi harus sama dulu. Ilmunya kamu harus kasih tahu dulu gitu. Kan kalau orang punya konflik datang ke kamu, orang yang punya konflik itu merasa kamu lebih pintar dari mereka. Karena itu Hmm, dia datang ke kamu kan. iya, Gitu iya. itu cara mengatasi konflik dalam manajemen SDM. Pahami dulu ilmunya dan sampaikan ilmunya supaya mereka punya persepsi yang sama. Mereka melihat dari ilmu yang sama, dari persepsi yang sama. Persepsi yang sama akan timbul kalau mereka tahu ilmunya yang sama dengan yang kamu pahami. Gitu. Iya. Tadi Ibu pengen menjelaskan satu yang tadi kamu bilang kamu belum mengerti tentang meramalkan. Oh iya. Nah, yang meramal itu memahami yang dimaksudnya. Meramalkan SDM kan maksud kamu? Ya. Ramalan SDM itu lebih ke perencanaan terkait strategisnya perusahaan. Misalnya, perusahaan A akan meningkatkan penjualan 50%. Iya. Salesnya sekarang 10. 10 sales ini hanya bisa katakan gini. Penjualan A menjual barang di Jawa Barat, di Jawa Timur, di eh satu lagi apa? Jawa Tengah. Mm. Nah, si penjualan ini akan menjual di Jawa Timur, Jawa Tengah yang baru. Sekarang ini dia hanya beroperasi di Jawa Barat dan Jawa Timur. Oke.
jumlah salesnya 10. Satu wilayah hanya bisa di-manage oleh 5 sales. Hmm. Kalau perusahaan akan jualan di Jawa Tengah, berapa ramalan SDM-nya? Kalau kamu tahu bahwa di Jawa Tengah itu di wilayah yang sama dengan Jawa Timur, salesnya bisa 5. 5, Berarti Jawa Tengah perlu 5 dong, 3, iya. karena areanya sama besar dengan Jawa Timur. Itu namanya peramalan SDM. Oh, Peramalan SDM adalah teknik merencanakan kebutuhan SDM di masa datang yang dikaitkan dengan strategi perusahaan yang terbaru. Itu peramalan SDM. Contoh nyatanya begitu. Jadi berapa peramalan SDM yang harus kamu lakukan? Jika kamu tanya dulu, perusahaan mau kemana nih? Mengembangkan sayap ke wilayah mana? Sekarang salesnya berapa? Gitu. Apa yang perusahaan punya hari ini? Gitu. Itu peramalan SDM. Jadi kamu harus gali hal-hal apa yang akan perusahaan lakukan di masa datang dan kamu harus lihat apa yang perusahaan punya hari ini. Itu peramalan SDM. Jadi bukan ahli tenung ya, iya, iya. dukun-dukun. Tapi pakai matematika gitu, pakai data-data yang banyak gitu. Oke. Contoh sederhananya seperti itu. Sudah lebih jelas? Jelas, Bu. Ya. Oke. Dah itu aja. Makasih. Terima kasih Bu Ayu. Sekarang saya persilakan Bu Tia. Baik, terima kasih Hafiz. Menarik ya tentang SDM. Tapi kalau konflik saya nggak pernah ketemu tuh, nggak pernah ketemu orang yang protes gaji datang gitu, karena gaji itu sifatnya rahasia. Iya, iya. Nah biasanya kalau di bank tuh kalau ketahuan kalau mereka tuh iseng-isengin apa narik dana, ternyata gajinya gede gitu ketahuan. Nah biasanya kalau protes itu mereka nggak akan datang langsung berdua gitu kan ya, biasanya sendiri-sendiri. Ada beberapa yang mau saya tanyakan. Tadi soal menarik ya. Menarik itu kan berarti rekrutmen ya. Kita Iya. merekrut seseorang. Kalau menurut Hafiz, ada perbedaan nggak ketika kita mau merekrut seorang operator, staf pelaksana, sama ketika kita mau merekrut seorang supervisor atau manajer gitu? Ada perbedaannya nggak? Pasti ada perbedaannya. Jadi kalau misal kita mau merekrut orang-orang operasional atau staff gitu, berarti kan kita mencari orang-orang dengan kemampuan di bidang tersebut. Sedangkan eh, kalau kita mau merekrut orang seperti supervisor yang mengamati karyawan-karyawan, berarti kita perlu mencari orang yang paham betul seperti apa yang benarnya itu gitu, yang bisa menilai gitu, benar-benar bisa menilai. Jadi emang segimana pemahaman karyawan-karyawan tersebutnya gitu, Bu. Jadi tergantung level pemahamannya ya. Iya. Kalau yang supervisor berarti dia karena dia atasan gitu ya, berarti dia harus tahu kemampuan basic dari yang si operator itu. Iya. Berarti udah pengalaman gitu Iya, Bu. merekrutnya. Oke. Ini kalau kalau di kalau tadi kan Bu Ayu manajemen ya tentang bagaimana meramalkan itu perusahaan itu merencanakan kebutuhan. Iya. Kebutuhannya berapa, prospeknya berapa, kita perlu rekrut orang berapa. Tapi kalau misalnya meramalkan secara psikologi, itu kita meramalkan perilaku seseorang ketika kita merekrut atau kita menarik. Jadi kalau tadi misalnya, kalau buat levelnya operator, kita bisa rekrutnya yang belum pengalaman ya. Nah, berpengalaman kita kasih tes psikologi, perilakunya itu kita harapkan dengan alat tes itu, oh dia punya kecenderungan untuk pola kerjanya seperti ini. Sehingga itu bisa meramalkan perilakunya ke depan kalau dia udah jadi operator. Kalau misalnya supervisor, berarti apa yang perlu dites psikologi apa itu? Yang kita jadi tahu apakah dia bisa pakai apa itu biasanya? Maksudnya ada wawancaranya tentang apa biasanya? Pertanyaannya tuh kalau misalnya seorang supervisor. Supervisor. Mungkin saya juga kurang tahu sih kalau di bagian supervisor mah. Ya, berarti kan karena tadi kan katanya Hafiz kan berarti kan dia harus menilai, bisa menilai, Bisa menilai. bisa memimpin. Berarti kan dia harus tahu
eh, tentang pekerjaannya. Iya. Kemudian bagaimana tentang manajerialnya. Kalau misalnya dia ada case-case tertentu, jadi banyaknya lebih ke arah studi kasus. Iya. Ya, studi kasus ya. Kayak tadi gue kan kasih studi kasus. Kalau ada konflik gimana tentang gaji gitu kan. Seperti jadi lebih ke arah studi kasus. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan adil. Nah, eh alakul karimah, pembiasaan alakul ada kan yang tentang mencari keutamaan diri. Nah, itu kaitannya nanti di manajemen SDM adalah kita bisa berlaku adil kalau kita bisa menempatkan seseorang sesuai dengan keutamaan dirinya. Itu yang gak gampang gitu ya. Iya. Tapi kita sudah belajar tuh di SMA tuh sudah diajarin untuk menemukan keutamaan diri. Sehingga adil kita pada waktu kita nanti bekerja adalah kita bekerja sesuai dengan keutamaan diri kita. Itu adilnya di situ. Oke, Jadi oke. tidak hanya adil dari cara memberikan kompensasi, Tapi ada tapi adil dari cara kita bekerja sesuai dengan keutamaan dirinya masing-masing. Itu aja sih. Mudah-mudahan nanti materinya lebih menarik ya buat Hafiz. Nanti bisa berlaku adil ya. Itu aja sih. Terima kasih. Iya, Bu. Baik, terima kasih gitu ya. Apa? Oh, oh iya iya. Mungkin kalau harapan di kelas ekonomi ini kan, ya, hmm, kalau terhadap diri sendiri mungkin karena di jam-jam ini rawan, saya akan mengusahakan untuk ya mungkin bolak-balik ke toilet dulu supaya tidak ketiduran. Ya, dengan bertanya juga, ya bisa. Kemudian dalam menghadapi suka penundaan tugasnya, mungkin saya akan mungkin saya menunda tugas itu karena mindset saya gitu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan di sekolah biar di sekolah aja gitu. Jadi di rumah mah ya udah di rumah aja beda lagi gitu. Mungkin saya akan rubah. Jadi kalau tugas itu ya dikerjakan di rumah. Kemudian untuk pengerjaan serius mungkin saya akan coba terapkan juga di siang hari karena saya tuh selalu ngerasa kalau bagi sekolah udah aja serius sekolah nggak bisa serius ke hal-hal yang lain dulu. Mungkin begitu. Kalau harapan dari guru-guru mungkin sama seperti kayak sebelumnya, yaitu kayak apa turun langsung gitu kayak kemarin langsung ngelihat langsung ke aksara. Nah, itu lebih terbayang menurut saya gitu. Kalau harapan dari orang tua sama seperti sebelumnya mungkin doa dan restu aja dan dukungannya. Mungkin itu isinya. Dah Baik, gitu dulu. saya persilakan orang tua Hafiz untuk bertanya. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya sih ingin menyampaikan terima kasih aja kepada Ibu Guru, Bapak Guru yang ada di sekolah yang sudah mendidik Ananda Hafiz. Saya ngasih masukan aja terkait Ananda Hafiz. Saya sebetulnya support aja untuk apa yang dipilih oleh Ananda Hafiz. Dan tentunya yang utama Ananda Hafiz jika memilih terkait manajemen ini ya harus bisa memanage dirinya sendiri dulu ya. Jadi harus terus berlatih supaya bisa memanage dari hal-hal kecil menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Itu saja. Ya. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Hafiz. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih atas pertanyaan dan saran dan perbaikannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Cepat sekali. Samsung. Namanya Samsung semuanya. Ibunya Fazli juga sih. Punya enggak apa sekolah khusus. Oh, ibunya. Di rumah. Kalau ibunya ini ibunya Hafiz. Di rumah. Aduh, mantap Cuman banget ya. Pas. hari ini lagi apa acara di TK nih. Oh, ini PKI kayak dulu. Enggak. Udah Adik. Oh, adiknya. Oh. Ada. Kan guru. Oke, ini lagi pada semuanya jadi kesamaan. Iya, karena hari ini kan semua sekolah kayaknya sedang kegiatan kayak gini ya, presentasi lah ini kan. Saya juga belum Presentasi